Aku tak mau nyetar bini sih tos. Mari kita senantiasa bersyukur ya atas nikmat dari Tuhan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat lain yang bisa kita nikmati hari ini. Dan juga termasuk hari ini Ana bersyukur bisa kembali menjumpai Sobat KR53 dalam keadaan sehat. Dan tentunya Ana juga berharap bahwasanya teman-teman yang di rumah juga semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sedang kurang sehat, kita doakan ya semoga segera membaik dan bisa beraktivitas kembali. Ya hari ini Sobat R53, hari ini kita masih akan membahas tema-tema tentang pertanian ya. Jadi ini kayak roadshow gitu ya. Hari ini atau bulan ini bulannya kita untuk belajar sektor-sektor pertanian keluarga. Nah, ada peternakan, ada nelayan, ada juga petani. Nah, untuk siang hari ini sudah ada tamu narasumber kita dari Pangandaran. Nah, kita sapa dulu. Di sana ada Pak Dayat. Pak Dayat ini petani asli dari Pangandaran ya, yang juga aktif di salah satu SMK yang ada di sana untuk memberikan materi tentang bidang ekologi. Dan dulunya juga menjadi ini ya, mungkin bisa dibilang volunteer ya di Field Indonesia. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Siang Pak Dayat siang hari ini? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Di sana cuacanya lagi panas atau lagi mendung, Mbak? Sekarang panas, kalau siang panas, kalau malam dingin. Berarti sama, Pak ya. Kalau malam dingin banget, agak-agak ekstrim dinginnya, Pak ya. Iya. Nah, Pak Dayat bisa untuk awal-awal kita ingin tahu ya. Sebentar. Apa sih sebenarnya dampak dari perubahan iklim itu terhadap sektor pertanian? Boleh dijelaskan dulu, Pak Dayat, silakan. Eh, Sebelumnya perubahan iklim itu ya kalau kalau alam tetap sebenarnya, kalau matahari planet itu berjalan dengan tetap gitu, tidak berubah. Hanya ini yang membuat iklim berubah itu adalah perilaku manusianya gitu. Jadi antaranya adalah perilaku yang diantaranya petani juga memberikan perilaku untuk perubahan iklim. Ikut Karena berkontribusi, Pak ya. iya, dengan banyaknya emisi-emisi dari pertanian juga kan itu bisa merubah iklim. Nah, di sini mungkin kita harus apa namanya, harus tahu dulu tentang penyebab-penyebabnya daripada perubahan iklim ini. Kalau Di di sektor antaranya pertanian, kalau dari sektor pertanian sendiri, kegiatan apa saja Pak yang bisa menyumbang terjadinya mungkin gas emisi yang kemudian memicu global warming dan juga perubahan iklim apa Pak? Kalau dari sektor pertanian, kegiatan apa ini yang berkontribusi terhadap perubahan iklim? jelas itu di situ yang terutama banyak faktor. Yang pertama yang merubah perubahan iklim itu bagi petani itu adalah pupuk. Yang pertama pupuk, yang kedua pestisida. Nah, ini semua adalah yang sangat besar, membuat ekosistem di alam ini menjadi berubah. Contohnya aja seperti pemakaian pupuk. Bayangkan aja sekarang, kalau dulu saya udah beberapa tahun nggak tahu dosis pupuk karena saya nggak pakai lagi pupuk kimia itu ya. Tapi dulu itu waktu saya terakhir aja tahu bahwa dosis untuk pemakaian pupuk urea aja dalam 1 hektar itu 200 kilogram. Bayangkan ini untuk satu kecamatan aja di saya itu 2095 hektar. Kalau
2.000 hektar aja kali 2.000 berarti udah 400 ton. Ini dalam satu kecamatan. 400 ton itu ditaburkan ke sawah, ini yang akan membuat emisi. Bagaimana proses yang namanya nitrogen ke tanah, dia akan mengeluarkan amoniak juga yang kan tidak diserap oleh tanaman semua, jadi akan berkembang ke alam. Nah, ini bukan hanya sedikit, dalam satu kecamatan aja 400 ton, bayangkan. Kalau satu se-Indonesia kira-kira sudah dengan dosis hanya baru segitu aja udah sekian. Nah, maka di situ akan merubah ekosistem di lahan pertanian sendiri, itu udah berubah, apalagi nanti menyangkut dengan alam yang lain. Itu baru dari segi pupuk, apalagi dengan pestisida. Pestisida tentunya dosisnya itu akan saya lihat kalau dia itu rata-rata itu 1 liter per hektar. Dengan hanya 1 liter bisa dia merubah ekosistem di dalam di lahan pertanian 1 hektar bisa dirubah dengan cara membunuh makhluk hidup yang ada di sawah. Betapa ngerinya bagi saya itu udah teknologi yang dikembangkan dengan katanya modern, padahal itu justru kata saya itu bukan modern lagi, bahkan itu konyol lah gitu. Modern tapi tidak ramah lingkungan, Pak ya. Iya, merubah ekosistemnya dong, di lingkungan juga itu. Lingkungan itu bisa berubah, alamnya di atas tanah juga di dalam tanah, di air, itu semua itu akan berubah, sehingga semua itu akan, udara akan tercemar, air juga tercemar, tanah juga tercemar. Nah, di sini mungkin salah satu penyebabnya antaranya dari pertanian itu seperti itu. Kalau ada wacana seperti itu, Pak, kenapa kok kegiatan bertani yang tidak ramah lingkungan, misalnya masih menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, ini masih tetap dilakukan, Pak ya? Ya jelas, justru sekarang kan justru di situ sekarang pemerintah seolah-olah seperti memperhatikan dengan ini, tapi juga itu adalah bagi saya itu kurang tepat, karena sekarang udah mulai dengan pengenalan organik, pupuk organik, tapi ada mungkin pemahamannya antara yang punya kebijakan itu belum sesuai, karena seperti ini. Bantuan-bantuan yang sekarang itu pemerintah sudah mulai ke organik, tapi di situ ada kebijakan yang mungkin salah sasaran atau kurang tepat sasaran. Contohnya aja dengan bantuan-bantuan pupuk organik, diberikannya itu apa ya, seperti alat-alat perontok, pencacah itunya, bahan bakunya, bahkan saung rumah komposnya, bahkan kendaraannya, roda 3-nya. Nah, itu seolah-olah petani itu harus membawa bahan-bahan dari lahan itu, dibawa dulu ke rumah kompos. Setelah itu harus dibawa lagi ke lahan pertanian, itu yang sangat memberatkan petani, makanya itu kurang efektif gitu, karena petani malah dibebani dengan biaya yang lebih besar, karena mengangkut yang namanya pupuk organik ke lahan sawah, apalagi yang lahan jauh dari jalannya, itu bisa konflik juga di sawah dengan teman-teman petani yang terlewatinya karena pematangnya rusak, itulah. Ini juga kendala-kendala yang saya alami di daerah itu seperti itu. Nah, makanya ini kurang tepat. Gitu. Kalau yang diharapkan oleh petani sendiri itu support dari pemerintah seperti apa, Pak? Kalau yang tadi dianggap salah sasaran atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani, kalau yang seharusnya itu seperti apa, Pak? Support yang dari pemerintah yang diharapkan seperti apa?
Maaf, ini Mbak, saya ini pemahaman seperti saya ini sebenarnya belum semua, masih jauh untuk ini. Karena yang lain itu justru mengharapkan seperti itu, ingin ada bantuan, ini ada. Nah, jadi seolah-olah kepalanya udah dirubah dengan bantuan-bantuan. Justru harapannya saya sebagai yang apa namanya, ya cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap keberlanjutan alam ini. Jadi petani itu jangan dibebani seperti itu. Jadi kan di sawah itu ada contohnya, Pak, nih saya mau bicara dulu tentang ini ya, tentang hasil. Iya. Kalau 1 hektar itu sawah, contoh sawah aja saya dulu nih. Sawah dalam 1 hektar itu memberikan hasil minimal itu 5 ton dalam 1 hektar. Kalau 5 ton padi, kalau kita timbang itu, saya sudah beberapa kali mencoba dengan berat gabah dan jerami itu 3 kali lipat berat jerami, bahkan sampai 4 kali lipat. Berarti di situ kalau kita panen dalam 1 hektar itu 5 ton itu adalah gabahnya, padinya, sedangkan jeraminya adalah 15 ton. 15 ton itu bukan sedikit. Nah, tapi kesalahannya petani bahkan di situ, bahwa si pupuk yang sudah jelas itu malah dibakar, malah atau ada yang diangkut, malah jadi hambatan, katanya hambatan. Nah, di situ harus ada pemahaman dulu bagi petaninya sendiri bahwa pupuk itu sudah ada di lahan. Jangan sampai udah ada di lahan diangkut lagi ke rumah kompos. Jadi ini memberatkan bagi petani. Jadi bagaimana solusinya lah, bagaimana petani itu supaya bisa mengolah pupuk itu di lahannya sendiri. Itu yang saya harapkan, itu seperti itu, bukan dengan bantuan-bantuan yang disalurkan, diberikan dari pemerintah secara cuma-cuma. Dan petani itu adalah pendidikan bagi petani yang kurang baik sebenarnya. Jadi mungkin dari mindset petani sendiri itu harus ini ya, dijernihkan dulu ya Pak Dayat ya. Jangan asal terima aja bantuan dari pemerintah, tidak dianalisa ini efektif nggak, justru memberatkan atau enggak gitu ya Pak Dayat ya. Harus lebih efektif nggak, bisa dipakai oleh petani nggak, itu ya. Iya, jadi itu harus dikaji ulang lagi gitu. Karena contohnya nih, kalau yang diharapkan petani itu sebenarnya bukan itu. Kalau mau ini, kalau negara kita kan, negara kita negara agraris, negara pertanian. Jadi harus kebijakan itu harus pro pertanian, petani juga gitu. Contohnya seperti ini. Bantuan itu bukan sedikit, pemerintah kayaknya itu, saya kurang tahu berapa itu, hanya subsidi, yang namanya subsidi bagi petani itu sangat besar. Tapi apa yang dinikmati oleh petani itu nggak ada sama sekali gitu. Bagi petani yang benar-benar, karena seperti contohnya gini, bantuan traktor itu masing-masing kelompok dikasih traktor. Apakah petani yang itu menikmati? Enggak, karena dia harus bayar juga terhadap kelompok yang dikasihkan. Bayar tidak lebih murah, bahkan sama dengan pengusaha-pengusaha traktor yang lain. Jadi tidak ada gunanya pemerintah memberikan traktor, bantuan traktor. Jadi itu hanya mungkin siapa yang menikmatinya saya kurang tahu. Silakan itu dikaji. Jadi yang kedua ini benih, seperti bantuan benih. Itu membantu benih itu dengan harga mahal. Tapi siapa yang menikmatinya? Petani, bahkan ke daerah itu dia itu ada di antaranya, saya di antaranya ada yang harus menebus karena ada ongkos kirimnya katanya. Itu kan petani juga bisa membuat bisnis sendiri, kenapa harus dibantu? Dengan harga, pemerintah membeli dengan harga mahal ke perusahaan benih. Jadi siapa yang dibantu ini? Jadi itu harus dianalisa juga.
petani itu sebenarnya tidak perlu dibantu dengan benih-benih yang itu, karena petani juga bisa membuat benih sendiri. Bahkan dulu itu tidak ada penangkaran benih itu antar petani itu saling tukar, sehingga nggak usah mengeluarkan biaya untuk benih. Tapi sekarang selalu harus ke toko beli benih. Nah, ini juga beban dari petani. Apalagi Justru, dengan justru benih-benih lokal itu biasanya lebih kuat ya, lebih tahan terhadap terhadap hama, atau juga lebih tahan terhadap situasi atau kondisi di sekitar ekosistemnya itu Pak ya. Justru Benih-benih itu yang sekarang itu banyaknya penyakit, banyaknya hama itu karena paritas benihnya itu yang dirubah gitu. Yang lokal-lokal sudah nggak ada, padahal yang lokal itu sudah jelas ketahanan tubuhnya itu kuat, itu sudah beradaptasi di daerah itu udah bertahun-tahun, udah selamanya, udah udah stabil lah gitu. Tiba-tiba datang paritas batur yang kurang sesuai dengan di daerahnya, otomatis itu bisa merubah gen daripada tanaman itu sendiri jadi kurang tahan terhadap penyakit, terhadap suatu hama-hama gitu. Juga selain itu juga ini menjadi petani itu supaya tidak berdaya lagi, karena petani itu harus beli. Sekarang itu benih lokal sudah tidak ada lagi, tahu kemana gitu. Jadi sekarang itu petani itu harus beli terus. Itu adalah yang ini. Jadi bagaimana bantuan, terutama saya sasarannya itu bantuannya itu harus tepat, itu bukan ke sarana, tapi yang keinginan bagi saya nih untuk memajukan petani supaya berminat itu untuk jadi petani, karena sekarang di daerah saya ini nggak ada lagi yang muda-muda jadi petani, itu sulit karena apa ya, kalau dianalisa penghasilan petani itu nggak ada sama sekali, sangat minim, bahkan sekarang udah beralih fungsi lagi apa. Jadi yang saya harapkan itu bagaimana meningkatkan keinginan untuk bertani itu, yaitu dengan harga produk petani itu harus dihargai, gitu. Jangan sampai justru malah impor. Saya nggak menghalangi tentang impor, silahkan, tapi jangan untuk dimakan oleh petani, karena untuk masyarakat. Kalau masyarakat silahkan untuk memakannya itu hasil produk masyarakat, itu untuk produk petani. Tapi saya kira surplus lah negara kita itu dengan padi kalau dimakan. Tapi kan ada banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan beras. Nah, ini contohnya seperti mie atau apalah, saya kurang tahu, makanan-makanan yang terbuat dari beras kan harusnya itu yang imporan itu masuknya ke situ, bukan untuk dimakan. Tapi yang dimakan itu hasil petani, apalagi yang kalau yang sudah tanpa pupuk kimia, sehat semua itu. Kalau petaninya udah sehat, apalagi yang memakannya pejabat sehat, itulah negara akan sehat. Gitu. Ini kalau malah di kuliter. Iya. Ini ya lumayan membuka pemikiran kita ya. Semoga ini juga membuka pemikiran para petani yang selama ini hanya misalnya dicekoki hanya sekedar subsidi, sudah senang. Cobalah kita belajar untuk kritis ya. Apakah benar-benar ini dibutuhkan? Apakah ini benar-benar menguntungkan petani atau justru menguntungkan pihak-pihak lain, misalnya korporasi atau juga perusahaan. Nah, itu mungkin yang petani jangan mau hanya dijadikan objek aja ya. Mungkin harus mulai cerdas untuk menyampaikan kepada pemerintah, berilah bantuan misalnya yang sesuai. Nah, kalau terkait tadi Pak, adakah pernah para petani ini dilibatkan
oleh pemerintah ya, atau dinas-dinas terkait yang ada di tingkat lokal maupun yang ada di tingkat nasional untuk ikut menyampaikan sebenarnya kondisi petani dengan adanya dampak perubahan iklim saat ini itu seperti ini, kemudian yang dibutuhkan seperti ini untuk support dari pemerintah. Pernah nggak dilibatkan seperti itu, Pak Dayat? Ya kalau kayaknya seperti itu, tapi ini ada hal yang ini kesan apa namanya karena saya juga ya lah pernah mengalami juga itu dengan pemakaian pupuk dengan ya apa namanya yang dulu itu karena ini satu program dulu itu kan ada program revolusi hijaunya ya ini yang sangat ini jadi mungkin yang sangat sulit sekarang untuk dirubah untuk kita kembali ke alam petani maksudnya karena gimana ya petani sekarang karena saya yang ini jadi petani dibawanya itu sekarang ke apalagi dengan program agribisnis. Nah ini petani itu jangan diobok-obok dengan diiming-iming dengan bisnisnya itu karena bisnis petani itu bukan seperti bisnis perusahaan. Karena kalau perusahaan sekarang kan bisnisnya itu mengeluarkan modal sebesar-besarnya, mendapatkan keuntungan sekecil-kecil bisnis sekarang itu dari perusahaan. Kalau petani justru kalau dikaya seperti itu hancurlah petani. Tapi petani itu justru mengeluarkan biaya yang sekecil mungkin dengan hasil sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada mungkin seharusnya begitu ya Pak. Jadi sekarang petani itu justru jangan ditekan untuk mengeluarkan biaya. Jadi kita justru petani itu harus seminimal mungkin mengeluarkan biaya juga dengan hasil yang mungkin lebih besar karena sebenarnya kalau untuk sekarang waktu sekarang kan harga produk yang namanya organik atau mungkin yang tanpa kimia yang ramah lingkungan itu akan lebih mahal. Tapi juga itu bukan tujuan, yang penting yang sehat dulu lah gitu. Tapi ini kan untuk waktu sekarang kalau dipertimbangkan itu kesehatan petaninya atau masyarakat juga kalau dipertimbangkan itu kan malah justru akan lebih mengeluarkan biaya yang lebih besar dengan mengkonsumsi yang itu. Makanya saya harapkan itu pemerintah itu yang punya kebijakan itu mempertimbangkan dengan sebenar-benarnya itu tentang hubungan dengan pihak lain. Iya, jadi selama ini kalau Pak Dayat sendiri dan juga petani-petani yang ada di Pangandaran pernah nggak Pak dilibatkan untuk sebelum adanya subsidi bantuan dari pemerintah? Terputus suaranya kurang. Halo. Ya. Oke. Nah, berarti sejauh ini pernah nggak Pak Dayat sama petani-petani yang ada di situ dilibatkan misalnya sebelum pemerintah memberikan bantuan atau subsidi dalam pertanian, pernah nggak dilibatkan untuk ngobrol, untuk diajak rembuk, untuk diajak diskusi, pernah nggak Pak Dayat? Saya sering di sini ada pertemuan-pertemuan tentang dengan petani, tapi itu kan yang namanya justru di sini kenapa saya larinya ke sekolah. Kalau petani saya udah puluhan ribu orang yang yang dilatih dengan sistem ada namanya yang sistem SRI, sistem Rise of Intensification, ada yang dengan pertanian ekologi. Tapi sasarannya ke petani yang sudah berjalan itu saya yakin itu kurang dari 1% hasilnya. Kenapa? Karena merubah sikap petani yang sudah kecanduan atau yang sudah terbiasa dengan
apa namanya, instannya itu dirubah ke yang apa namanya, yang kayak seperti menyulitkan bagi mereka, itu sangat sulit karena tantangannya bukan, meskipun dia yang dilatih atau yang dikasih pengetahuan itu mengerti, tapi dia itu kan di lahannya itu ada keluarga, ada tetangga. Itu tantangan berat bagi seorang petani yang dilatih itu, terutama keluarganya. Kalau yang dilatihnya bapaknya, pasti tantangannya adalah ibunya, istrinya. Terus ya, itu terus di lahan tetangganya itu berpengaruh terhadap apa namanya, ke keberadaan tanaman yang, karena tanaman yang namanya tanaman yang uh, organik atau yang dengan yang ramah lingkungan itu tidak seinstan seperti yang pakai pupuk kimia. Dengan perkembangannya, contohnya dengan kalau ditabur dengan pupuk kimia 1 minggu aja udah hijau, tapi kalau dengan pupuk organik kan itu lambat. Nah ini tantangannya itu, jadi si keluarga itu, baik istri ataupun bahkan anaknya atau bahkan tetangganya juga, itu akan mencemoohkan di situ kurang kuatnya tentang apa namanya, petani yang dilatih, sehingga kalah. Maka apalagi dengan produk produksinya kan pasti rendah, di awal pasti rendah gitu. Karena apa, ada perbedaan, mungkin tanah belum beradaptasi dengan itu, jadi keterbiasaan dengan pupuk kimia karena tanahnya yang sudah rusak. Nah, di Proses sini pengembalian ke dengan kesuburan tanah ya Pak ya, harus ada proses dulu ya, nggak bisa iya, langsung gitu ya. ada waktu untuk pengembalian itu. Saya yakin itu minimal itu 3 musim. Tapi ada dua dengan cara yang lebih itu. Tapi itu kita harus apa? Karena saya pernah juga itu ya apa, mencoba itu untuk mengembalikan lahan langsung itu dengan tanaman tanaman pendukung tanah ini, seperti contoh dengan kacang hijau atau dengan labunya, dengan tanpa sengaja dulu saya itu bisa kembali ke bagus lagi tanah itu. Tapi itu karena tidak sengaja menanam terlambat, sehingga begitu turun hujan tanaman lagi bagus-bagusnya mati, terpaksa di traktor, ternyata itu bisa mengembalikan kesuburan tanah juga. Jadi apalagi itu kalau kita mengembalikan dengan pupuk kimia, pupuk alam yang dibawa dari tempat kompor. Ya. Tapi ini sebenarnya petani justru bagi petani yang itu jarang apa namanya, jarang untuk, ya hanya berapa persen yang benar-benar mungkin keimanannya yang kuat gitu. Yang selain itu biasanya kalah. Tapi sasaran saya sekarang justru lebih enak melalui anak-anak yang masih kosong, yang ya calon-calon untuk dia apa, meskipun dia anak sekolah, mau nantinya setelah lulusnya mau jadi pejabat, mau kerja di mana, mau jadi petani, syukurlah gitu. Jadi udah tahu apa sih apa namanya, akibat daripada kimia atau akibat dari pemakaian pestisida. Jadi dia itu akan diberikan dengan itu, sehingga paham dan langsung praktek di lahan. Praktek di lahan bahwa dengan cara saya menggunakan dengan teknik dengan yang organik itu, yang ramah lingkungan itu, ternyata hasilnya sama. Sehingga dia itu yakin pulang ke daerah itu bisa benar. Gitu. Jadi dia bisa, karena yang alumninya juga udah sekarang ada yang sudah kembali ke daerahnya, sehingga dia apa namanya melaksanakan itu, Ya. dia menelpon bagus ilmunya, ternyata, ya. apalagi daerah Papua, karena di sini ada sekolahnya dari luar daerah gitu. Iya, iya. Itu Kalau ini Pak sehingga Dayat, yang namanya anak. halo, iya. Kalau ini Pak Dayat, kita masih punya waktu sekitar 5 menit ya. Kira-kira
saat ini apa yang bisa dilakukan petani Pak Tayat untuk bisa menghadapi cuaca yang tidak menentu ini? Apa yang bisa dilakukan oleh para petani? Aduh, suaranya Pak, ntar suaranya nih kurang ini. Halo, ya, udah bisa didengar? Ulang Pak, ini Iya. tersendat-sendat nih. Oke, kira-kira saat ini apa yang bisa dilakukan oleh para petani untuk bisa beradaptasi atau menghadapi cuaca atau iklim yang semakin tidak menentu? Ada El Nino, ada La Nina, nah, ada kemarau panjang, ada hujan yang panjang dan susah diprediksi ya. Apa yang bisa dilakukan oleh petani saat ini menurut Pak Dayat? Oh, saya mah jelas jadi ya mengajak terhadap petani itu supaya berperilaku yang ramah terhadap alam, terhadap lingkungan, terhadap kesehatan kita. Jadi di sini apa namanya, saya sosialisasi dengan para petani juga itu. Coba, karena ini bukan hanya untuk apa namanya, untuk diri sendiri, ini untuk keselamatan semua umat gitu. Jadi itu baik manusia maupun apa namanya, makhluk lain gitu, seperti tumbuhan atau hewan gitu. Itu untuk keselamatan, untuk menstabilkan itu. Jadi sekarang kan di sini itu seperti dari makhluk-makhluk hutan juga sudah berkurang itu kan. Nah, sambil sosialisasi kita juga kembali ke alam itu seperti itu bisa dikaitkan juga gitu. Hanya karena ya yang namanya instanisasinya ya, semua serba instannya itu yang masih kuat melekat di petani-petani yang ada di sini. Tapi saya tidak putus asa, terus apa namanya, mengembangkan atau mensosialisasikan baik melewat pemerintahan, terutama di desa saya sendiri, ya. Terus melalui apa namanya, ya, kelompok-kelompok gitu. Tapi ya hasilnya kalau ke petani itu jelas itu kurang efektif karena yang namanya merubah itu sangat sulit. Oke. Tapi Baik, dengan kalau ini saya lewatnya kalau dengan ya, kalau silakan dengan ini dilanjut. Mbak, ini yang enak itu dengan ibu-ibu keluarga PKK, nah, dengan tanaman-tanaman potnya kan ya semakin yakin bahwa tanaman pot juga bisa itu dengan tanpa kimia bagus. Nah, apalagi seperti lahan seperti itu kan bisa. Oke. Baik, Oh, itu tadi ya, jadi ada banyak persoalan ya untuk petani bisa mengembalikan ya dari mungkin terkena dampak revolusi hijau yang sampai sekarang masih dirasakan ya, terutama petani-petani zaman dahulu yang kalau yang saat ini masih baru aja bergerak di pertanian masih belum begitu apa ya, belum begitu ter apa ya terbudidaya ya untuk revolusi hijaunya. Instanisasi ini masih bisa dicegah, tapi kalau yang sudah lama-lama kemudian disuruh mengembalikan ke yang kembali ramah lingkungan, kembali ke organik itu masih ada banyak tantangannya ya Pak Dayat ya. wah, ya masih kuat lah. Tapi dengan sekarang mulai di sini mulai dia menyadarinya itu setelah dengan pupuk kimianya yang di kios-kios itu langka. Dengan adanya kartu tani juga dia sudah tidak berfungsi lagi. Itu sekarang banyak petani yang sudah mulai kembali ke pupuk alam gitu lah. Jadi banyak yang berdatangan juga ke saya itu bagaimana cara membuat pupuk alam karena dia tahu dia itu dengan apa namanya pupuk kimia itu berbahaya. Sekarang ditunjang dengan keberadaan pupuknya berkurang,
Sehingga sekarang banyak yang kembali ke pupuk organik, gitu. Sehingga mau bersusah-susah saya lagi selalu membuat sendiri ya Pak. itu. Iya, iya. Jadi petani sudah mulai karena langkah petani jadi mau membuat sendiri ya, bersusah-susah kembali ke zaman dulu untuk membuat pupuk sendiri gitu ya. Halo. Ya, sekarang mulai petani itu berbuat untuk melaksanakan membuat kompos, tapi dengan cara ya dengan berternak gitu, atau memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada. Ya. Yes, Baik Pak Dayat. mungkin lah kalau lama kelamaan kalau akan berubah lah. Tapi yang penting kebijakan pemerintah itu harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang tanggap terhadap perubahan iklimnya juga. Yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi pemerintah harus tahu juga supaya sasaran yang memberikan bantuan. Baik, Pak Dayat, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bagi-bagi ilmu dan juga pengalamannya ya Pak Dayat. Ya. Halo, oke. Terima kasih dan kita tutup dulu untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semoga Pak Dayat senantiasa diberikan kesehatan ya, berumur panjang sehingga bisa mengajak para petani untuk kembali lagi kepada pertanian yang ramah lingkungan, yang tanggap terhadap perubahan iklim dan tidak lagi tergantung pada bahan-bahan pertanian yang berbahaya dan juga mengandung bahan kimia, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dayat. Kita tutup dulu jumpa kita hari ini. Semoga saja esok atau kapan kita bisa bincang-bincang lagi ya dengan tema-tema yang lain. Baik, terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Baik, kita tutup hari ini dengan alhamdulillah dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.